khususnya yang 1,4 juta itu, ya seluruh tenaga kesehatan dan SDMK ya, sebetulnya bukan nakes, kalau nakes kan di ini, tapi SDMK. Jadi sumber daya manusia kesehatan yang mungkin juga terdiri dari pertama teman-teman yang di front line, yang mungkin juga perawat, dokter, macam-macam, tapi juga tenaga-tenaga penunjang, bahkan yang bekerja di di rumah sakit, walaupun dia juga bukan tenaga kesehatan, katakanlah demikian, tapi itu juga didaftar. Bahkan juga termasuk koas, itu sudah didaftar semua tuh, koas, residen dan seterusnya, yang di situ mungkin juga masih mahasiswa dan seterusnya yang memang bekerja di rumah sakit, itu juga sudah didaftar. Semuanya diperkirakan ada 1,4 juta. Dan ini tadi saya juga bersama teman-teman Telkom, kemudian juga dari dengan Kominfo, ini sudah dibuatkan semuanya adalah tiketnya Pak, melalui sistem informasi. Jadi kita punya tower data yang ada di KPC Bank, dikoordinir oleh teman-teman dari Kominfo. Mereka sudah punya menerima semua data-data baik tenaga kesehatan maupun juga non kesehatan. Kemudian dari data tersebut kita lakukan filtering sesuai dengan kelompok sasaran. Kemudian juga per daerah. Jadi per daerah itu bisa kita lakukan. Jadi katakanlah Surabaya itu kelompok nakesnya berapa, jumlahnya berapa dan seterusnya. Dan kemudian itu dari tempat itu dilakukan sasaran untuk menerima notifikasi via SMS blast. Kemudian diharapkan memang mereka untuk registrasi ulang, tapi memang saat ini kita memahami ada beberapa yang macet sebetulnya perjalanannya, tidak semulus yang diharapkan. Sehingga perlu ada beberapa hal-hal yang memang perlu untuk kita perbaiki terkait dengan pendaftaran atau registrasi ulang yang ada di situ, yang memang saat ini pun juga sudah dirombak. Ya, teman-teman dari KPC Pen melalui dengan Piker-nya, sekarang juga semua nakes sudah dibuat tiket. Termasuk teman-teman perawat, semua juga yang bertugas itu sudah dibuat tiket. Ya. Nah, tiket ini sudah ada di Piker. Ya, saat ini tentu saja yang ini merupakan terobosan agar SMS blast kemudian registrasi ulang itu tidak macet. Sekarang itu kan juga menjadi hal yang macet dan teman-teman juga mengalami kebingungan juga di bawah. Nah, sekarang sudah dimodelkan bahwa semua nakes itu sekarang dibuat tiket oleh teman-teman di KPC Pen. Ini kemudian dimasukkan di dalam Piker. Nah, yang jelas ini hanya tinggal jadwalnya. Nah, yang mungkin juga belum ditentukan. Nah, tiket ini sudah dipikir pada masing kabupaten kota sehingga teman-teman itu bisa langsung berhubungan dengan kabupaten kota saat ini, ya. Dan tentang tentang tentu jadwalnya tentu saja, karena agar tidak terjadi penumpukan yang yang signifikan yang menjadi penularan bahkan. Karena itu maka Dinas Kesehatan juga menentukan tempat layanan-layanannya. Kalau tenaga kesehatan diharapkan mereka juga bisa melakukan vaksinasi di tempat mereka atau yang terdekat yang sudah terdaftar, ya. Itu yang diharapkan. Dan kondisi ini di mana teman-teman sudah dibuat tiket semua nakes-nakes itu, ini yang nantinya akan disosialisasikan. Mudah-mudahan nanti malam ini juga sudah akan diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang nanti akan dilakukan oleh dari Pusdatin. Mereka akan membuat sosialisasi dan kemungkinan setelah itu bisa didaftar, sehingga dengan demikian teman-teman barangkali mudah-mudahan nanti malam atau tidak-tidaknya besok itu mungkin juga bisa juga mengecek kepada teman-teman di kabupaten kota. Apakah nama saya ada, nanti akan tempat di mana, tetapi sebagai bagian teman-teman di puskesmas mungkin penyuntikannya barangkali di puskesmas, barangkali kayak seperti itu, jadi sehingga akan jauh lebih mudah. Sehingga teman-teman nantinya cukup menunjukkan KTP saja terhadap di KTP juga kan ada NIK, nanti ditunjukkan, nanti mungkin akan dicek, akan ada nama di Piker. Nah, disitulah akan untuk kemudahan daripada, karena macetnya tentu saja di sini ada registrasi ulang.
sudah di SMS Blast, kemudian tidak bisa registrasi ulang, mungkin juga tertolak atau macet dan seterusnya, dengan tiket juga tidak keluar. Nah, ketika tiket tidak keluar kan bingung sebetulnya nanti juga yang pelayanan dan seterusnya. Nah, ini sudah coba untuk dimudahkan dengan model kayak seperti itu. Jadi tinggal nanti teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan distribusi terkait dengan sasaran ke layanan-layanan tersebut. Tentu ini harapannya tidak terjadi penumpukan. Hal lain untuk saat ini pun juga sebetulnya teman-teman bisa terutama tenaga kesehatan, mereka juga bisa mendaftarkan di banyak tempat sebetulnya ya, di banyak tempat. Kalau tadi diatur oleh Dinas Kesehatan agar tidak terjadi penumpukan, namun demikian kalau teman-teman kebetulan juga tidak memungkinkan melaksanakan vaksinasi di tempatnya, di tempat yang bekerja, kalau mungkin sekarang barangkali juga harus bepergian misalkan juga ke Ambon dan seterusnya, barangkali juga bisa melaksanakan vaksinasi di Ambon. Ya. Itu adalah beberapa terobosan yang teman-teman saat ini juga dilakukan oleh teman-teman KPCPEN maupun juga dengan teman-teman PIKER ya. Kalau kami dari program tinggal mengambil manfaatnya di sana. Dalam 2 hari ini memang banyak sekali keluhan-keluhan teman-teman terkait dengan tidak dapat tiket dan seterusnya dan banyak sekali hal-hal yang tersebut. Sehingga kami pun juga kemarin meeting bahkan juga dipimpin oleh Pak Menteri. Jadi tentu saja kita mencari terobosan. Karena yang dipentingkan itu jangan sampai kita kalah sama mesin. Yang esensi ini adalah mereka, teman-teman itu divaksinasi. Jangan sampai ada orang yang eligible dan memang perlu untuk divaksin, tidak terakses dengan vaksin hanya gara-gara IT. Ini betul, tidak adil gitu kan. Itu tidak adil. Saya pikir ini bukan yang namanya people centered, keberpihakan kepada itu. Jadi tentu saja ini harus kita balik bahwa teknologi ini untuk memperlancar tugas vaksinasi, jangan sampai menjadi penghalang. Nah, karena itulah yang kita sudah sampaikan tadi beberapa bahwa teman-teman khususnya yang 1,4 juta itu ya seluruh tenaga-tenaga kesehatan dan SDMK ya, sebetulnya bukan nakes, kalau nakes kan di ini, tapi SDMK. Jadi sumber daya manusia kesehatan yang mungkin juga terdiri dari pertama teman-teman yang di frontline yang mungkin juga perawat, dokter macam-macam, tapi juga tenaga-tenaga penunjang, bahkan yang bekerja di di rumah sakit walaupun dia juga bukan tenaga kesehatan katakanlah demikian, tapi itu juga didaftar, bahkan juga termasuk koas, itu sudah didaftar semua tuh. Koas, residen dan seterusnya yang di situ mungkin juga masih mahasiswa dan seterusnya yang memang bekerja di rumah sakit itu juga sudah didaftar, semuanya diperkirakan ada 1,4 juta. Dan ini tadi saya juga bersama teman-teman Telkom, kemudian juga dari dengan Kominfo, ini sudah dibuatkan semuanya adalah tiketnya Pak. Jadi 1,4 juta ini sudah dibuat tiket yang akan didistribusikan kepada teman-teman kabupaten kota. Kenapa didistribusikan ke kabupaten kota? Biarlah mereka yang mengatur sebetulnya pembagiannya ini di tempat layanan di sini, puskesmas ini, di klinik ini maupun di rumah sakit ini gitu, sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah,